Selamat mendengarkan podcast ini. Bapak Ibu, saudaraku sekalian, ada banyak hari Jumat. Tetapi Jumat ini adalah Jumat yang sangat istimewa, sehingga disebut sebagai Jumat Agung. Agung artinya besar. Agung berarti megah. Agung berarti mulia. Kata agung, megah, mulia kelihatannya kontradiksi atau bisa paradoks dengan apa yang terjadi pada hari Jumat yang kita rayakan ini. Sebab pada hari itu seorang anak manusia seperti penjahat besar yang diseksa sampai pada hukuman yang kata Cicero, seorang sejarawan pada zaman itu, sebagai hukuman yang paling terkutuk atau hukuman yang paling berat. Kelihatannya kontradiksi atau paradoks. Sebab peristiwa yang diperingati itu adalah peristiwa yang tragis, yang miris. Anak manusia yang didera, diseksa, bak penjahat besar dengan hukuman yang terdahsyat, terberat, salib. Disebut agung, artinya besar, megah, mulia. Dan memang dari kacamata iman Kristen, ini peristiwa yang besar. Sebab Yesus boleh bisa lahir 10 kali di kota Bethlehem. Kalau dia tidak pernah naik ke Bukit Kalvari, percuma kelahirannya. Percuma sia-sia Natal. Kematian Yesus merupakan sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang besar dan patut dimegahkan. Karenanya disebut agung. Kematian Yesus adalah bukti dari ketaatannya kepada Allah Bapa. Ketaatan yang tak bersyarat. Unconditional submission, unconditional obedience, ketaatan yang tak bersyarat, taat sampai mati di kayu salib. Kematian Yesus dalam ketaatan adalah kematian yang ditakuti oleh musuh Allah, kuasa kegelapan, iblis atau setan dan semua pengikutnya yang pada mulanya berharap menyamai Allah. Dengan kesediaan Yesus mati di kayu salib dalam ketaatan tanpa cela, Yesus menunjukkan bagaimana seharusnya makhluk ciptaan menghormati penciptanya. Kematian Yesus dalam ketaatan secara tidak langsung menampar setan atau memukul iblis, makhluk ciptaan yang oleh karena pemberontakannya, pengkhianatannya kepada Sang Khalik, ia dibuang. Dia berposisi sebagai musuh. Saudaraku sekalian, oleh ilham roh, Rasul Paulus menulis di dalam Filipi 2. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan.
melainkan mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepada Yesus nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Ada kalimat penting di sini ya saudaraku yang kita akan perhatikan. Yang di dalam bahasa aslinya tertulis hos en morphe theo hupargon ok harpakmon hikisato to enai isa theo. Yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan, who being in the form of God did not consider it robbery to be equal with God. Walaupun dia memiliki kesegambaran dengan Allah, tetapi dia tidak memperhitungkan itu dan tidak merampas supaya dia sesuai atau sejajar, supaya dia sejajar atau menyamai Allah. Sebenarnya terjemahan aslinya begitu. Ada kata robbery, merampok. Benar saudara, ini benar. Kalau ayat ini diterjemahkan dengan bebas, artinya walaupun ia berkeadaan atau segambaran dengan Allah, tetapi ia tidak merampok atau tidak mengambil haknya untuk berusaha sejajar dengan Allah. Percayalah apa yang saya katakan ini benar. Kalau ada teolog di sini, dia tahu bahwa saya menerjemahkan ini benar. Ada kata robbery, merampok. Satu hal yang harus menjadi perhatian kita adalah keberhasilan atau sukses dari Yesus yang taat kepada Bapa itu menjadikan ia sebagai pokok keselamatan bagi orang yang taat kepadanya. Ibrani pasal 5 ayat 7 dan 9, saudaraku. Ibrani 5 ayat 7. Dalam hidupnya sebagai manusia, ingat, sebagai manusia, yang di dalam Ibrani 2 ayat 17 dikatakan, dalam segala hal ia disamakan dengan manusia. Sebagai manusia ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari death, dari kematian. Ya. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, dia adalah anak Allah. Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Keselamatan yang abadi, pokok keselamatan. Saudaraku sekalian, satu hal yang harus kita ingat, kita pahami, bahwa keberhasilan dari Yesus yang taat itu menjadikan dirinya sebagai pokok keselamatan yang abadi selamanya bagi orang yang taat kepadanya. Pokok keselamatan, saudara, sudah beberapa kali saya mention, saya kemukakan, artinya penggubah, composer, ini dalam arti sempit. Dalam arti luasnya, which is the cause of anything, recite causative, causing.
Apa yang menjadi penyebab segala sesuatu? Atau menyebabkan, atau kausatif. Jadi aitios itu artinya yang membuat, yang menyebabkan, yang menjadi penyebab segala sesuatu berada. Ini dalam konteks begini, saudara. Kalau Yesus tidak taat sampai mati di kayu salib, maka tidak pernah ada manusia yang menjadi manusia sesuai rancangan Allah semula. Tidak ada makhluk manusia yang menempatkan diri sebagai ciptaan yang benar dan memperlakukan sang Khalik atau sang penciptanya dengan benar. Kematian Yesus dalam ketaatan di kayu salib bukan hanya kematian konyol, tapi kematian karena ketaatannya itu menyebabkan, mengakibatkan, menjadi kausalitas akan adanya orang-orang yang menjadi manusia dalam menempatkan diri sebagai makhluk yang pantas di hadapan sang Khalik penciptanya dan memperlakukan sang Khalik secara patut. Ini luar biasa. Pesan ini jangan saudara lewatkan. Ular yang adalah personifikasi dari iblis telah menyeret manusia. Sehingga manusia pertama itu secara langsung atau bisa dikatakan secara tidak langsung berniat merampok, robber, menjadi perampok atau merampas sesuatu yang bukan haknya. Ia berniat menyamai Allah. Apa yang dilakukan Adam kebalikan dari apa yang dilakukan oleh Yesus. Ular yang adalah personifikasi dari iblis berkata kepada Hawa, tentu juga kepada Adam, karena kalau engkau makan buah ini, kamu akan menjadi seperti Allah. Ini bertentangan dengan yang dilakukan Yesus. Who being in the form of God did not consider it robbery to be equal with God. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi saudaraku, Adam dan Hawa itu memiliki kesegambaran. Ya, maksud keserupaan ini kesegambaran. Manusia memiliki kesegambaran dengan Allah, memiliki pikiran, perasaan, dan mampu membuat atau menciptakan kehendak. Jangan mentang-mentang memiliki pikiran, perasaan, dan bisa menciptakan kehendak, lalu kamu mau menyamai Allah. Mestinya pikiran dan perasaanmu itu engkau tundukkan di bawah sang Khalik, di bawah otoritas, di bawah dominasi, di bawah subordinasi, di bawah otoritas Allah. Supaya yang kau lakukan hanya untuk menyukakan Dia. Kita beri tepuk tangan untuk kebenaran ini. Saudaraku, sampai di sini saudara menangkap ada benang merah yang jelas antara kejatuhan Adam dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Walaupun dalam morfe segambaran dengan Allah, ia tidak memperhitungkan itu sebagai sesuatu yang ia berhak ambil untuk menyamai Allah, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan seterusnya.
ayat ini tidak boleh dihubungkan dengan keberadaan Yesus sebagai tidak bisa atau tidak boleh dihubungkan dengan keberadaan Yesus dalam praeksistensinya. Tadi sempat dalam narasi yang kalau tidak salah dibacakan oleh Weni ya. Terima kasih kepada mahasiswa STTE yang menjadi pengisi acara ini, didukung oleh tim musik. Terima kasih Pak Yabes. Terima kasih Stephen. Jadi saudaraku sekalian, tapi tidak lupa untuk Ibu Margaret, so I have to thanks untuk Ibu Margaret sebagai pemimpin paduan suara. Kenapa? Tepuk tangan boleh. Aduh. Sebab ada beberapa kalimat yang diucapkan Weni tadi yang membuat air mata saya tumpah. Saya percaya saudara juga air matanya tumpah, betul nggak? Ada kalimat-kalimat nyes, aduh air mata saya bisa tumpah. Biasanya saya yang membuat ini saudara, kali ini bukan saya. Jadi kalau saudara dulu mengikuti Natal ada oratorium, itu selalu saya yang menyusun. Selalu, tidak pernah orang lain. Baik lagu-lagunya semua saya susun. Baru kali ini bukan saya, tapi lagu-lagu saya yang dinyanyikan. Nggak apa-apa, di kolaborasi. Jadi ada beberapa kata yang tadi tumpah. Bukan satu kali saudara ya. Tadi sempat disinggung bahwa dia menjadi manusia, bisa nggak balik lagi loh. Kira-kira begitu kalimatnya. Itu membuat hati saya nyetes di sini. Pertaruhannya luar biasa. Lalu setelah menjadi manusia, ini hebat. Ia memiliki pikiran, perasaan, kehendak, tetapi menundukkan kehendaknya di bawah otoritas Allah. Dia mau menampar iblis dan mau menunjukkan, Adam, Hawa, kamu salah. Kamu merampas apa yang bukan hakmu. Kamu tidak boleh menyamai Allah Bapa. Itu yang dilakukan kunyuk Lucifer maksud saya. Ketika ia memberontak kepada Elohim Yahweh. Jadi ayat ini mestinya tidak dihubungkan langsung ya saudaraku. Ya betul dia meninggalkan kemuliaannya seperti tadi yang dikatakan dalam narasi. Tetapi ketika Yesus lahir di bumi, ia sudah dalam segala hal disamakan dengan kita. Terkait dengan pengosongan diri, praeksistensinya, jadi sebelum dia lahir di kota Bethlehem, ya, itu tidak bisa sejajar dengan kita. Maksud saya adalah kalau dikaitkan dengan praeksistensi, kita jadi tidak sejajar dengan Yesus karena kita tidak pernah ada sebelumnya. Sedangkan Yesus pernah ada di dalam kekekalan bersama Bapa. Jadi kalau firman Tuhan mengatakan begini saudara, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam segambaran dengan Allah, tidak menganggap kesetaraan itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Artinya dia tidak merampas apa yang bukan haknya ketika menjadi manusia yang dalam segala hal disamakan dengan kita. Ini tidak boleh dihubungkan dengan praeksistensinya. Tapi ketika Yesus jadi manusia seperti kita, yang dalam segala hal disamakan dengan kita, nah itu baru paralel dengan kita. Jadi disamakannya kita dengan Yesus di dalam ayat ini, hendaklah kamu ya memiliki perasaan dan pikiran seperti Yesus. Yesus yang sudah jadi manusia, yang tidak boleh dihubungkan dengan praeksistensinya. Supaya seperti Yesus sukses, kamu juga bisa. Amin. Jadi kemungkinan Yesus gagal itu bisa.
Bisa. Kalau dia tidak bisa gagal, ayat ini tidak bisa dikenakan untuk kita. Lah dia tidak bisa gagal, dia punya imunitas, kita nggak punya imunitas. Saudara, jadi Tuhan Yesus sampai bisa menangis tadi, Ibrani pasal 5 ayat 7-9, dengan ratap tangis. Seperti lagu yang tadi di paduan suara dinyanyikan pertama. Ia tidak berkata biar kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu lah. Nanti akhirnya saudara dan saya itu harus seperti dia. Tidak merampas apa yang bukan hak kita. Karena semua hak milik Tuhan. Dan kita hanya berkata, perintahkan apa yang harus kulakukan. Ini tingkat tertinggi kehidupan. Not my will, but thy will be done. Ini yang benar. Baru kita diperkenan jadi anak-anak Allah. Standarnya seperti ini, saudaraku. Jangan berkata Yesus itu Allah, kita manusia. Mana bisa menjadi seperti Yesus? Kalau menghubungkan ayat itu, mengkaitkan ayat itu dengan praeksistensinya. Anda berkata dia Allah, kita manusia, tidak sama. Ayat itu jadi tidak paralel. Bukan begitu. Ayat itu muncul dalam kerangka Yesus sudah jadi manusia, amin. Yang dalam segala hal disamakan dengan kita, amin. Maka oleh ilham roh Paulus berkata, kamu harus memiliki pikiran dan perasaan seperti dia. Bisa. Dia juga bergumul kok. Kalau boleh cawan ini lalu Bapak. Bergumul. Ini kan nyaris dari pengecut. Nyaris. Nyaris itu berarti tidak. Nyaris. Tetapi mengakhirinya dengan bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu lah. Begitu Tuhan kita Yesus Kristus sukses taat, mati dalam ketaatan, lalu mulai ada pengharapan bahwa ada manusia-manusia lain seperti dia. Itu yang ditakuti setan, saudara. Setan gak takut kita jadi orang Kristen, rajin ke gereja, jadi aktivis, bahkan pendeta. Setan tidak takut. Tapi dia takut kalau ada orang yang bisa mati di kayu salib seperti dia. Amin, saudara. Itulah Kristen. Maka tujuan hidup kita itu bukan menikah, punya anak, punya rumah, punya gelar, punya pangkat. No. No, bukan. Tujuan kita hanya serupa dengan Yesus. Itu. Adapun kalau kita menikah, kita punya anak, kita bisnis, itu semua kita lakukan untuk kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah itu nggak lain, nggak bukan. Hidup seperti Yesus hidup, karena itulah untuk kemuliaan Allah. Kalau hanya jadi orang Kristen, rajin ke gereja, jadi aktivis, jadi pendeta, belumlah tujuannya. Jadi saudaraku sekalian, tidak masalah Anda punya jodoh atau tidak, punya anak atau tidak, kaya atau miskin, pria atau wanita, tidak masalah. Bahkan mungkin ada yang setengah pria, setengah wanita juga nggak masalah. Loh, bukan tidak mungkin hardware-nya pria, software-nya wanita. Ya tidak apa-apa. Yang penting ikut Tuhan Yesus, nanti di langit baru bumi baru, baru Tuhan akan pastikan kamu pria atau wanita. Jangan-jangan suruh milih, kalau pria atau wanita kamu. Jangan-jangan disuruh pilih nanti, kamu pilih pria atau wanita. Ya Tuhan, aku sih jiwanya wanita, ya software-nya tolonglah, hardware-nya tolonglah wanita. Ya, oke, dikasih wanita. Oke, saya teruskan lagi ini. Saya tergoda untuk menjelaskan soal pria wanita ini. Mengosongkan diri dalam konteks ini adalah kesediaan diri tidak mengisi atau tidak menempatkan diri sebagai yang berkuasa, yang berdaulat,
yang menjadi majikan. Maksudnya begitu. Makanya kalau dikaitkan dengan pra-eksistensi, mengosongkan diri itu artinya dia Allah jadi manusia. Nah, kita mau contoh apa? Kita nggak pernah jadi Allah. Kita beri tepuk tangan. Mengosongkan diri artinya bersedia tidak mengisi diri dengan niat untuk sejajar dengan Allah. Keberadaan diri yang mau jadi hamba, taat kepada Tuhan majikan. Amin. Oke. Oh, haleluya. Saudara paham maksud saya? Amin. Jadi bisa, Pak, untuk menjadi orang manusia seperti Yesus itu bisa. Karena kita berkata dia pokok keselamatan. Nggak omong kosong Alkitab. Bagi yang taat. Kalau taat, kalau nggak taat ya nggak bisa. Makanya tujuan hidup kita cuma satu, serupa dengan Yesus. Eikona dalam bahasa aslinya. Kalau sempat saya jelaskan. Tujuan cuma itu. Nah, saudara jangan pikir saya dari dulu tahu di sini, tapi nggak tahu di sini. Makanya saya tidak serius melakukannya. Agak lambat. Mestinya dengan usia 63 tahun hari ini saya sudah lebih saleh dari hari ini. Karena banyak salah jadi kurang saleh. Mestinya sudah lebih alim, tapi karena saya melewati hari-hari jadi lalim. Nah, kita jangan sampai kehilangan kesempatan. Yang muda-muda bersyukur, yang tua-tua kerja keras. Jangan ketika saudara meninggal dunia di hadapan Bapak, ini bukan wajah anakku. Ini bukan wajah anakku, ini serupa dengan dunia. Nggak boleh masuk ke dalam kerajaan surga rumah Bapa. Serius, anak nggak boleh masuk. Makanya ya saudaraku, keberhasilan dan sukses yang sesungguhnya kalau kita serupa dengan Yesus. Bagus tadi narasi yang mengatakan kita bukan mau melo-melo, melankolis, sentimental. Tuhan nggak butuh belas kasihan saudara. Tetapi apa yang dikatakan tadi juga termasuk bikin hari masa jatuh. Satu kalimat yang tadi yang mengatakan, tetapi bagaimana kita meneruskan pekerjaannya, meneruskan karyanya dalam diri kita dulu, baru kita menolong orang untuk bisa serupa dengan dia. Pekerjaan Tuhan yang benar itu pasti yang pertama kan tertuju pada diri sendiri, lalu pada orang lain. Apa itu? Pekerjaan itu mengubah manusia. Kita harus mengalami perubahan kodrat dulu, saudaraku. Jadi kalau dikatakan mengosongkan diri, artinya bersedia menempatkan diri sebagai hamba. Dia bisa berkata, biar kehendakku yang jadi, Bapak. Tolong cawan lalu daripadaku. Kehendakku, jangan kehendakmu. Dia nggak mengosongkan diri. Tapi ketika kehendakmu yang jadi Bapa, bukan kehendakku, dia sukses. Inilah yang harus kita teladani, kita contoh. Dalam keadaan krisis itu, Yesus tetap memilih taat. Lalu saudara bisa melihat setelah peristiwa Getsemane, dia diperlakukan lebih rendah dari manusia pada umumnya, bahkan mirip binatang, saudara. Diseret, dipukuli, diludahi, disalib tanpa salah. Kalau tidak mengosongkan diri, tidak bisa. Kalau masih berkata I am someone, tidak bisa. Saudara dan saya ini orang-orang yang masih punya benih-benih I am someone, termasuk saya. Ini khotbah begini gampang, prakteknya sing angel. Prakteknya yang susah. Tapi saya kalau sudah khotbah begini, saya akan hantam ke diri saya sendiri. Dan saya mengajak saudara untuk menghantam diri saudara sendiri juga.
Ini Kristen yang benar, saudaraku. Amin. Amin. Jadi mengosongkan diri itu artinya kesediaan menempatkan diri sebagai hamba dan menempatkan Allah sebagai majikan, taat mutlak, taat tak bersyarat. Yang namanya unconditional submission, taat tak bersyarat, taat walau apapun yang terjadi. Jangan berkata, ya bagaimana mau hidup suci Pak? Dunia hari ini mau hidup suci. Itu Anda tidak punya ketaatan yang benar. Bagaimana saya tidak korupsi Pak? Semua juga korupsi. Hah? Nggak bisa. Saya sebenarnya tidak mau korupsi Pak, kecuali terpaksa. Nah ini loh masalahnya. Saya sebenarnya nggak mau ribut sama orang. Saya nggak mau Pak. Saya tuh orang nggak suka berantem. Habis dia keterlaluan Pak. Nah itu juga. Jangan pura-pura nggak tahu ya. Saudara itu dan saya rata-rata lakukan itu. Jangan cuman amin, amin. Begitu pulang ke rumah, ribut sama istri. Orang tua tanya, kenapa sih kamu sama istrimu begitu? Mama kan tahu saya ini orangnya mengalah, Mam. Orang udah mengalah kayak saya, Mam, sampai bisa begini. Mama bayangkan deh, keterlaluan wanita itu, Mam. Saya pikir dia bidadari, Mam. Ternyata kuntilanak. Yang ini keterlaluan. Bersyarat. Wah, saya gak akan nyontek, Om. Yakin? Wah, amit-amit nyontek. Kecuali terpaksa, Om. Ini yang pakai kecuali-kecuali ini loh. Saudara tahu Yusuf. Ini tokoh yang paling saya kagumi, Yusuf dan Daud. Yesus segalanya tentunya. Waktu dia dicobai oleh Nyonya Potifar, saya biasa panggil Tante Po. Yusuf itu dalam keadaan frustasi, depresi, mestinya stres. Dibuang saudaranya. Dia waktu di penjara juga dia sudah menolong. Itu orang susah banget orang ini, Yusuf ini. Lalu ada wanita jatuh cinta, walaupun itu istri orang. Anda tahu nggak istri pejabat zaman dulu? Anci yang beautiful, bagaka, pokoknya ciami. Lah pejabat dulu kalau ambil istri kan tinggal pungut. Tuh, Miss kecantikan di desa Adu atau provinsi mana? Jadi istri, begitu. Nyonya Potifar pasti cantik. Beda dengan istri-istri pejabat sekarang. Waktu pacaran masih kolonel, ya kan? Waktu jadi jenderal kan udah tua itu istri. Maaf, saya tidak bicara tentang siapa-siapa. Masih mayor. Atau masih kuliah, udah pacaran, umurnya sama. Begitu jadi jenderal bintang 2, bintang 3, itu istri juga udah lodoh semua. Udah umur 55 begitu. Nah, dia dengan bintangnya ini, wah wanita mana yang nggak mau, saudaraku. Banyak jenderal yang nikah dengan orang-orang muda. Itu orang muda nggak nikah sama pria itu, nikah sama bintangnya. Dan bilang-bilang ya. Kembali ke Yusuf. Yusuf punya kalimat yang bagus loh. Bagaimana aku bisa berbuat dosa sebesar ini? Itu unconditional submission. Dari hari ke hari Yusuf digoda. Bukan 1-2 jam, dari hari ke hari. Yusuf bilang gini, Nyonya, seluruh pekerjaan dipercayakan kepadaku untuk saya kelola. Kecuali Nyonya tidak boleh saya kelola. Nggak boleh mengelola istri orang. Loh, yang keras tidak boleh mengelola. Kelolalah istri sendiri. Ya Pak Pendeta, bagaimana saya tidak berzina? Istri saya Pak
keras kepala, tidak mau nurut. Tidak bisa saya kelola. Jadi terpaksa saya kelola yang lain. Aduh kawan, itu tidak unconditional submission. Jadi sekarang bapak-bapak lihat istrinya, mam, suka nggak suka aku kelola kamu. Ya mam, nurut nggak nurut saya kelola. Kalau kamu nggak mau saya kelola, saya tunggu sampai kapan kamu mau saya kelola. Saya tidak mengelola yang lain, mam. Hanya kau yang ku kelola. Istri yang baik bilang gini, kelolalah aku. Iya. Yeah. Apanya yang lucu sih? Ini pengelolaan secara umum kok gimana? Yusuf berkata, semua dipercayakan kepadaku kecuali nyonya. Itu hebat loh. Biasanya orang kebablasan loh. Ini nggak kebablasan. Ini namanya unconditional submission. Aduh luar biasa saudaraku. Kita bisa taat seperti ini. Kita bisa taat seperti ini. Dan apa yang kita dengar ini kabar baik. Kalau pengosongan diri ini ditulis dalam Filipi terkait dengan ketaatan Yesus, kita dimungkinkan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa. Tes eikonos to huio auto, to be conformed to the image of his son. Eikonos, likeness. Jadi dalam perayaan Jumat Agung ini yang menjadi perhatian kita, bukan hanya korban Yesus di kayu salib yang kita tangisi dengan sentimental, tetapi kita memperhatikan keadaan kita yang belum serupa dengan Dia. Berarti kita belum memuaskan hati Allah. Seusai dari kebaktian ini, kita mau berkomitmen, tujuan hidupku satu-satunya serupa dengan Yesus. Amin.